ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke penyidikan. Dengan status penyidikan artinya segera ada nama tersangka. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Rosuryo, mengaku siap menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Roy juga menyinggung soal pasal Undang-Undang ITE yang digunakan polisi justru akan menyasar pihak lain. Tingkatkan ke penyidikan, ya silakan. Nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah, ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Saya kebetulan yang ikut membuat pasal-pasal itu jauh panggang dari api pasal itu ya. Karena pasal itu digunakan untuk kalau kita merekayasa sebuah objek elektronik, kemudian mengupload dan kemudian membuat bisa diakses. Nah itu justru orang lain harus yang kena. Dian Sandi itu yang pertama kali melakukan itu gitu. Saya sama sekali tidak mengubah, tidak mentransmisikan, tidak melakukan apapun. Tapi nggak apa-apa, silakan saja nanti diikuti dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Senada dengan Roy, Rismon Sianipar juga mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kussumanegara bilang, naiknya kasus ini ke penyidikan bahwa ada kebenaran yang dilaporkan Jokowi hingga mengandung unsur pidana. Kami sendiri tidak pernah ya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, kami tidak mau mendahului siapa terlapor di perkara ini karena kembali lagi Undang-Undang ITE itu sangat luas ya, yang bisa terus serta dilibatkan siapa yang melakukan editing, siapa yang melakukan transmissing, siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat yang bertendensi fitnah dan pencemaran. Itu biar diurai secara hati-hati oleh pihak penyidik. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan menemukan unsur pidana dalam perkara ijazah Jokowi. Salah satunya aduan yang dilaporkan Jokowi pada 30 April lalu terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Polda Metro Jaya juga menerima 5 laporan soal ijazah Jokowi lainnya. 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan dengan objek perkara penghasutan. Lalu, Baris Krim Polri juga telah melakukan gelar perkara khusus pada Rabu pekan lalu dalam perkara ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV.